Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolesterol. Kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh. Dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh tersebut diproduksi oleh sel-sel hati. Karena pada dasarnya tubuh membutuhkan kolesterol untuk tetap sehat. Manfaat kolesterol dalam tubuh adalah untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D, pembentukan sejumlah hormon, dan pembentukan asam empedu untuk mencerna lemak. Sebenarnya kolesterol dalam kadar yang tepat dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh tetap bisa berfungsi secara normal. Tingkat kolesterol yang tinggi meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Pemeriksaan kolesterol dalam darah berguna untuk mendeteksi beberapa risiko tersebut. Pemeriksaan kadar kolesterol sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan kolesterol? Apabila Anda merokok, memiliki berat badan yang berlebih, tekanan darah tinggi, mengidap penyakit diabetes, dan keluarga Anda ada yang memiliki riwayat penyakit jantung, baiknya Anda mulai melakukan pemeriksaan sejak usia 20 tahun. Namun, apabila Anda tidak merokok dan tidak mengidap penyakit-penyakit tersebut, maka Anda dapat memulainya sejak usia 35 tahun. Apabila hasilnya normal, Anda dapat kembali mengeceknya setahun sekali. Tapi, jika Anda memiliki tingkat kolesterol yang tinggi, sebaiknya memeriksakan kolesterol dilakukan lebih sering. Terlebih jika Anda memiliki riwayat diabetes atau mengidap penyakit diabetes, jantung, dan gangguan ginjal. Ada 3 jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik atau yang di sini yang warna biru itu HDL, yang berfungsi untuk membawa kolesterol kembali ke hati untuk dihancurkan. HDL kerjanya adalah berlawanan dengan LDL dan dapat melindungi jantung, menghambat dari terjadinya aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah dengan cara mengeluarkan kolesterol dari arteri. Cara terbaik untuk menaikkan kolesterol baik atau HDL adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. Kemudian ada LDL atau yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Tugasnya adalah untuk mengangkut kolesterol dari hati menuju sel-sel yang membutuhkan. Namun, LDL dapat membentuk plak yang menumpuk di arteri, meningkatkan risiko penyakit jantung dan koroner. LDL bisa teroksidasi dengan radikal bebas dan menjadi lengket dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Kemudian ada kolesterol total. Kolesterol total adalah jumlah keseluruhan atau jumlah gabungan dari kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Biasanya dengan melihat kadar kolesterol total dan HDL, Anda sudah mengetahui gambaran kondisi umum kadar kolesterol Anda. Namun, apabila kolesterol total Anda memiliki jumlah 200 mg per desiliter darah atau lebih, atau HDL yang kurang dari 40 mg per desiliter darah, Anda perlu melakukan pemeriksaan kolesterol secara lengkap untuk mengetahui LDL dan trigliserida. Kadar kolesterol yang kurang dari 200 mg per desiliter masih dapat ditoleransi. Namun, jumlah kolesterol di antara 200 sampai 239 mg per desiliter sudah masuk dalam ambang batas yang tinggi.
Jika jumlahnya mencapai 240 mg per desiliter atau lebih, sudah termasuk tingkat kolesterol yang tinggi. Aritoma merupakan suatu hal yang dapat memicu penyakit jantung yang dikenal sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, plak tersebut dapat melebar dan meluas. Dan pada saat itulah pembuluh darah menjadi tersumbat dan membuat aliran darah tidak lancar. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan masalah serius lainnya. Tingkat kolesterol setiap orang dapat berbeda-beda tergantung apa yang dikonsumsi. Selain itu, setiap orang juga dapat memiliki tingkat kolesterol yang berbeda meskipun mengonsumsi makanan yang sama. Pada beberapa orang, kolesterol yang tinggi hanya disebabkan oleh faktor keturunan. Sebelum melakukan pemeriksaan tingkat kolesterol, Anda harus berpuasa terlebih dahulu, sekitar 9-12 jam. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan dengan mengetahui beberapa miligram kolesterol yang terdapat dalam setiap desiliter darah. Setelah itu, ini adalah daftar makanan yang mengandung kolesterol. Dan sebenarnya apa sih yang menjadi faktor yang memicu terjadinya atau meningkatkan kolesterol Anda? Pertama, terlalu banyak makan makanan yang berlemak seperti gorengan, santan, daging, jeroan, dan kotak-kotakan. Yang kedua, kurang mengkonsumsi serat seperti buah dan sayur, serta kurang mengkonsumsi antioksidan seperti buah dan sayur. Beberapa buah dan sayur dapat menjadi antioksidan yang baik. Kemudian, tingkat stres yang tinggi, obesitas, merokok, jarang olahraga, dan aktivitas fisik yang kurang. Berikut ini merupakan beberapa jenis makanan yang dapat Anda konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang pertama, ikan seperti ikan sarden, ikan salmon, ikan tuna yang kaya kandungan omega 3 yang baik juga untuk bantu jantung. Kemudian ada oatmeal. Oatmeal kaya akan serat yang larut yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat. Dalam sehari, Anda setidaknya memerlukan 5-10 gram serat yang larut. 1,5 cangkir oatmeal yang telah dimasak mengandung sekitar 6 gram serat. Anda dapat menambahkan buah di atasnya untuk memperkaya rasa. Selanjutnya ada kacang-kacangan seperti kacang almond, kedelai, hazelnut, dan lain-lainnya yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Anda dapat mengganti makanan berlemak seperti keju dan daging dengan kacang-kacangan. Yang kedua, minyak zaitun yang mengandung antioksidan yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat. Gunakan 2 sendok makan minyak zaitun dalam sehari untuk salad atau masakan Anda. Kemudian, cara untuk menurunkan kolesterol adalah dengan menjaga berat badan tetap ideal, olahraga teratur minimal 3 kali seminggu dengan rentang waktu 30 menit setiap latihan. Selanjutnya, kurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi seperti gorengan, santan, daging, dan lemak. Dan stop merokok, serta mengonsumsi suplementasi untuk detox. Suplementasi yang kami sarankan adalah chitin-chitosan yang mampu membuang kolesterol dan trigliserid dengan sangat cepat, dan siang city yang cocok untuk perawatan harian untuk menjaga kolesterol trigliserid Anda tetap aman. Dan kedua ini sangat disarankan atau sangat dianjurkan bagi Anda yang sangat hobi kuliner. Saya Daru, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.